Evaluasi pilihan adalah proses analitis yang digunakan untuk menilai berbagai opsi atau keputusan sebelum memilih yang terbaik. Teknik ini penting dalam pengambilan keputusan, baik dalam konteks pribadi, profesional, maupun organisasi. Evaluasi yang tepat membantu memastikan bahwa pilihan yang dibuat berdasarkan data dan pertimbangan yang logis, serta rasional, mengurangi risiko kesalahan atau hasil yang tidak diinginkan. Berikut adalah langkah-langkah dan teknik yang bisa digunakan dalam evaluasi pilihan. 1. Identifikasi kriteria evalujuan, menentukan apa yang paling penting dalam pengambilan keputusan. Jika sedang memilih pemasok untuk bisnis, kriteria evaluasi bisa berupa biaya, kualitas produk, keandalan, dan reputasi pemasok. Keuntungan, dengan menentukan kriteria evaluasi yang jelas, proses pengambilan keputusan menjadi lebih objektif dan terarah. 2. Penimbangan bobot kriterian, memberi nilai atau bobot pada setiap kriteria sesuai dengan tingkat kepentingannya. Contoh, dalam memilih perangkat lunak baru, efisiensi mungkin lebih penting daripada harga, sehingga bobot efisiensi bisa lebih tinggi daripada bobot harga. Keuntungan, teknik ini membantu memberikan prioritas pada aspek-aspek yang paling kritis dalam pengambilan keputusan. Pengumpulan informasi dan data, tujuan, mengumpulkan data yang relevan mengenai setiap opsi atau alternatif. Contoh, jika sedang mempertimbangkan untuk membeli mobil baru, data seperti efisiensi bahan bakar, fitur keselamatan, harga, dan ulasan pelanggan akan sangat relevan. Keuntungan, mengurangi ketidakpastian dan menyediakan dasar untuk membandingkan opsi yang berbeda secara objektif. 4. Analisis SWOT, Strengths, Opportunities, Threats. Tujuan, mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari setiap pilihan. Contoh, dalam memutuskan apakah harus memperluas bisnis ke pasar baru, SWOT bisa mengevaluasi kekuatan perusahaan, risiko dari ekspansi, dan potensi pertumbuhan di pasar baru. Keuntungan, membantu melihat opsi dari berbagai sudut pandang, termasuk peluang jangka panjang dan risiko yang mungkin dihadapi. Cost-benefit analysis, tujuan, menimbang manfaat yang mungkin didapatkan dari setiap pilihan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Contoh, dalam keputusan investasi, analisis ini bisa membandingkan potensi keuntungan dengan biaya yang diperlukan, baik dalam bentuk uang maupun waktu. Keuntungan, mengidentifikasi opsi yang memberikan manfaat tertinggi dengan biaya terendah. 6. Matrix Decision Making. Tujuan, menggunakan tabel matriks untuk mengevaluasi dan membandingkan berbagai pilihan terhadap kriteria evaluasi yang telah ditentukan. Jika sedang memilih penyedia layanan IT, Anda bisa membuat matriks yang mencantumkan berbagai penyedia di baris dan kriteria, seperti kecepatan layanan, biaya, dan reputasi, di kolom. Keuntungan, teknik ini memungkinkan penilaian sistematis terhadap semua opsi, sehingga lebih mudah untuk melihat opsi terbaik secara keseluruhan. 7. Scenario planning. Tujuan, membayangkan skenario-skenario yang mungkin terjadi dari setiap opsi yang dipertimbangkan. Contoh, dalam pengambilan keputusan terkait strategi bisnis, skenario perencanaan bisa melibatkan pertimbangan tentang apa yang terjadi jika pasar berubah atau kompetitor mengambil tindakan tertentu. Keuntungan, mengantisipasi berbagai kemungkinan hasil, membantu mempersiapkan diri terhadap risiko yang tidak terduga. Tujuan, mengidentifikasi dan menilai risiko yang terkait dengan setiap opsi. Contoh, dalam keputusan investasi, mungkin ada risiko keuangan, teknis, atau pasar. Menilai seberapa besar kemungkinan dan dampak dari setiap risiko akan membantu dalam mengambil keputusan yang tepat. Keuntungan, membantu mengelola ketidakpastian dan membuat pilihan yang lebih aman dengan mengurangi potensi kerugian. Nadarsunan, feedback loop. Tujuan, melibatkan umpan balik dari para pemangku kepentingan atau ahli yang relevan dalam proses evaluasi. Contoh, saat memutuskan strategi pemasaran baru, umpan balik dari tim pemasaran dan pelanggan dapat memberikan wawasan penting tentang preferensi dan kebutuhan pasar. Keuntungan, memberikan perspektif tambahan yang mungkin tidak terdeteksi dalam analisis awal, sehingga keputusan menjadi lebih matang. 10. Simulasi dan pemodelan. Tujuan, menggunakan alat simulasi untuk memodelkan dampak dari setiap opsi di masa depan. Contoh, dalam memilih strategi produksi, simulasi dapat digunakan untuk mengantisipasi bagaimana pilihan yang berbeda mempengaruhi biaya produksi dan efisiensi dalam jangka panjang.
Keuntungan memberikan gambaran yang lebih konkret tentang bagaimana pilihan tertentu akan mempengaruhi hasil. Manfaat evaluasi pilihan yang tepat, pengambilan keputusan yang lebih rasional. Proses evaluasi memungkinkan keputusan dibuat berdasarkan logika dan fakta, bukan perasaan atau intuisi semata. Pengurangan risiko. Dengan mempertimbangkan semua opsi secara menyeluruh, risiko kesalahan atau hasil yang tidak diinginkan dapat diminimalkan. Optimalisasi hasil. Dengan memilih opsi terbaik yang telah dievaluasi secara matang, peluang mencapai hasil yang diinginkan meningkat. Efisiensi. Proses ini membantu mempercepat pengambilan keputusan yang lebih tepat guna, menghindari penundaan karena ketidakpastian. Kesimpulan, evaluasi pilihan adalah langkah penting dalam proses pengambilan keputusan yang membantu individu dan organisasi membuat keputusan yang lebih bijaksana dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan. Dengan menggunakan teknik evaluasi yang sistematis, hasil yang diharapkan lebih cenderung positif dalam pengambilan keputusan. Jelas, apa akurat. Demikian, semoga bermanfaat.